Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin kedengarannya agak aneh ya di dunia bisnis. Gagasannya itu pesaing Anda justru bisa jadi ya semacam teman baik Anda lah. Kita bakal kupas tuntas bab 11 dari materi kita, hukum persekutuan. Misinya, kita mau bongkar nih, kenapa sih merangkul merek lain di kategori yang sama itu malah bisa bikin posisi Anda lebih kuat? Siap lihat persaingan dari sudut pandang baru? Iya, ini konsep yang gimana ya, menantang pemikiran umum banget sih. Biasanya kan nalurinya itu pengen dominasi, kuasai pasar sendirian. Ingat nggak kutipan CEO McDonald's dulu yang pengen 100% pangsa pasar? Sampai mau nambah bir dan anggur segala. Itu kan jelas banget melanggar hukum perluasan, ya kan? Mencoba jadi segalanya malah gagal total sama Arch Deluxe itu. Hukum perluasan kan intinya fokus, jangan sampai merek jadi nggak jelas gitu. Nah, hukum persekutuan ini kebalikannya. Oke, menarik nih. Coba kita bedah yuk. Jadi, kenapa sebuah merek malah harus menyambut pesaing? Bukan cuma, ya udahlah ada pesaing, tapi ini disambut. Nah, intinya hukum persekutuan itu bilang, seringkali pemimpin pasar malah lebih untung kalau ada pesaing kuat. Aneh kan? Kenapa gitu? Contoh paling gampang ya Coca-Cola lawan Pepsi-Cola. Itu di sumber kita jelas banget. Persaingan mereka puluhan tahun itu justru bikin kategori cola secara umum jadi gede banget. Oh, jadi kayak mereka berdua tuh malah bikin orang jadi lebih ngeh sama cola gitu ya. Meningkatkan konsumsi bareng-bareng. Tepat, adanya pilihan itu merangsang permintaan. Bikin orang jadi pengen coba. Kalau cuma satu pemain, konsumen bisa jadi curiga loh. Ini barangnya beneran bagus nggak sih? Atau jangan-jangan harganya kemahalan? Kompetisi juga bantu merek buat tetap fokus. Kayak Coke kan cenderung lebih ke demografi yang lebih tua. Pepsi ke yang muda gitu ya. Betul, jadi mereka bisa kuat di kandang masing-masing, tapi bareng-bareng jangkau pasar yang lebih luas. Ini jauh lebih efektif daripada misalnya Coke coba bikin produk buat anak muda banget atau sebaliknya. Itu bisa kena jebakan line extension lagi, perluasan lini produk yang malah bikin mereknya kabur. Bener juga ya. Dan di sumber itu disebut juga kan, seringkali pasar itu kayak pas gitu kalau ada dua pemain besar. Kayak Kodak sama Fuji dulu di film foto. Atau Duracell sama Energizer di baterai. Iya. Fenomena dua pemain besar itu sering terjadi. Dan prinsip ini juga kelihatan jelas banget di retail loh. Coba perhatikan deh. Dealer mobil bekas itu sering ngumpul di satu jalan kan, yang disebut barisan otomotif. Oh iya, sering lihat tuh. Atau kayak sentra onderdil, sentra kain. Nah, itu dia. Atau di kota besar kayak New York ada distrik garmen, distrik finansial. Logikanya sama. Kumpulan bisnis sejenis itu malah narik lebih banyak pelanggan karena ya pilihannya jadi banyak di satu tempat. Orang jadi percaya, oh kalau mau cari barang X, ya ke daerah situ. Contoh spesifiknya juga oke tuh. Planet Hollywood sengaja buka seberang Hard Rock Cafe atau Burger King dekat McDonald's. Jadi kayak numpang rame ya, tapi malah bikin area itu jadi destinasi kuliner atau hiburan. Betul, mereka memanfaatkan keramaian yang udah ada. Bahkan contoh kota kecil kayak Branson, Missouri, itu bisa sukses banget dengan puluhan teater musik. Coba kalau cuma satu atau dua teater, mungkin nggak akan seramai itu kan? Ini kekuatan rame-ramenya itu, Jadi intinya bukan habisi lawan ya. malah bikin merek sendiri lemah karena nggak fokus atau kebanyakan produk aneh-aneh. Pemimpin kategori itu lebih baik menyambut persaingan sehat. Tujuannya, bangun kategori yang lebih besar, lebih sehat. Ingat, kekuatan merek jangka panjang itu adanya di persepsi konsumen, di benak mereka, bukan cuma soal produknya paling unggul hari ini. Oke, jadi apa nih artinya buat Anda semua yang lagi dengerin? Hukum persekutuan ini ngajarin kita kalau kompetisi itu nggak selalu berarti perang habis-habisan. Malah seringnya, adanya pesaing itu bikin kategorinya makin kuat. Jadi kuenya makin besar buat dibagi-bagi. Ya, jadi mikirnya lebih ke memperbesar kue bareng-bareng, bukan cuma rebutan irisan yang ada. Ini tentu jadi mikir lagi ya. Gimana prinsip ini bisa diterapin di luar merek-merek gede atau retail tadi? Mungkin di industri Anda. Atau bahkan dalam karir pribadi gitu. Mungkin bangun ekosistem bareng kolega. Nah, itu pertanyaan bagus. Dan ini nih, satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Kira-kira dalam situasi apa ya, sebuah merek itu nggak cuma menyambut, tapi malah aktif mendorong munculnya pesaing baru. Kapan itu bisa jadi langkah strategis yang paling cerdas? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut nih. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.